well prepared. Nggak nyangka ada orang seperti itu. Kalau mau pergi semua tuh harus siap, nggak cuma sekedar ada kunci mobil sama dompet, tapi semprotan tangan, masker, terus habis itu nanti kalau kerjanya tempatnya panas harus bawa baju ganti, vitamin, tumbler, semua. Kalau pas dulu syuting di luar kota aja tuh saya ternyuh, semua disiapin, dipackingin, mulai dari mohon maaf ya, pakaian dalam, kaos kaki, baju, celana, vitamin, ini, alat mandi. Terus dalam hati gue nggak sekalian bawa lemari, semua disiapin. Itu Ririn kebiasaannya yang nggak nyangka ternyata orangnya sedetail itu. Artinya kalau udah tahu gitu jatuh cinta nggak, kenapa nggak dari dulu? Ya, kalau boleh milih sih, tapi kan gini, kita tidak boleh menyesali apa yang sudah terjadi. Gue sama Ririn pun gitu. Tidak, karena ketika kita menyesali itu artinya kita tidak bersyukur dan tidak mau move on gitu. Nah, selalu masa lalu tidak semuanya jelek. Masa lalu tidak selamanya akan membuat kita terpuruk. Nah, gimana caranya? Ya, kita harus tetap positif, kita harus mensyukuri. Bahkan dari masa lalu itu yang membuat kita sekarang kita bisa seperti ini. Jadi buat gue, apa yang gue dapat sekarang, apa yang ada di depan gue, yaitu adalah sebuah anugerah, sebuah rezeki, kenikmatan dari Tuhan yang harus gue jaga, gue nikmati, ya, dan gue rawat. Apa yang membuat jatuh cinta jadi semakin hari? Misalnya udah jadi istri, apa ya jadi ada jatuh cintanya lagi? Apa ya karena kita tiap hari tuh kayak saling belajar aja untuk saling mengingatkan. Misal ada kerjaan ini, dia punya informasi ini, dia ngajarin. Nah, begitu juga dengan sebaliknya. Aku udah lama nih nggak nge-MC apa, tolong ngajarin. Kita tuh saling kayak sharing kayak gitu. Terus ada informasi, sayang kita mau usaha ini enggak, semuanya kita harus omongin di situ. Jadi kita ini bukan cuma sekedar suami istri, tapi kita juga partner di kerjaan, di usaha bisnis kuliner ini, dan juga dalam hal ngakak-ngakak bareng. Itu harus ada di dalam hubungan saya. Ya, alhamdulillah anak-anaknya welcome sama saya, dan saya pun senang bisa diterima di keluarganya Ririn. Ya otomatis kalau udah kayak gitu kan kita memang udah kayak ya anak sama bapak gitu. Saya juga udah nganggapnya memang anak sendiri seperti itu. Jujur karena saya nggak punya anak cewek, jadi saya senang ada anak cewek dari Ririn. Bah, mau nambah anak setelah 2 minggu mau nambah anak di Bali. Manjanya kayak gimana? Udah ada hasil belum Bang dari Bali? Dari Bali ada mau nambah anak? Manjainnya ya paling quality time, nyiapin waktu untuk main di rumah sama Katlea atau Yaya. Kalau sama Jasmine ya kalau ada waktu kita pergi makan, karena sudah besar, kita pergi makan atau ngopi bareng, nongkrong bareng seperti itu, dan juga saling cerita apa yang sedang terjadi gitu, atau lagi sibuk apa nih, lagi mikirin apa. Biasa kalau Jasmine tuh lagi ada project sekolahnya dan juga teman-temannya yang lagi bikin unit bisnis yang sebenarnya ini udah mulai nggak ngerti nih sebagai orang tua. Nah kalau Yaya, dia lagi senang main, dia lagi suka main slam, ya udah jadi teman mainnya Yaya aja, manja-manjainnya. Jujur karena saya yang tadi saya bilang saya nggak punya anak cewek, jadi pas begitu main kayak menyenangkan banget. Jadi kesulitan itu ya alhamdulillah nggak ada. Bah, selama 2 minggu udah ada hasilnya? Hasil apa? Hasil anak. Gimana nih? Ada poin. Buru-buru aja loh. Jadi gini, ya saya sama Ririn nggak fokusnya tidak ke sana. Lebih kepada fokus ya apa yang sudah ada di depan atau di hadapan kita, anak-anak kita besarkan, kita sama-sama hadir untuk mereka, kita temani mereka sampai mereka besar, sambil kita pacaran gitu. Nah kalau yang belum ada, ya nanti aja, kecuali udah ada. Nah kalau kecuali udah ada, artinya kalau udah ada kabar positif,
baru kita fokus ke sana gitu. Alhamdulillah. Tapi Itu apa di Hah? Di program nggak? Kita nggak ada program, kita nggak ada tunda-tundaan, kita nggak ada apa. Let it flow. ngalir aja. Iya. Road trip untuk pertama kalinya jadi suami istri. Terus juga ini adalah road trip pertama saya ke Bali, dan begitu juga Ririn, ini road trip pertamanya ke Bali. Meskipun kita dua-duanya suka dengan road trip, jalan panjang di dalam sebuah mobil yang ruangannya tidak begitu besar, kita bisa saling belajar mengenal satu sama lain, dan seru aja, kita nikmatin apapun yang terjadi di dalam mobil tersebut selama 20 jam, kurang lebih 1180 km. Kenapa milih road trip sih? Hah? Kenapa pilih? Pilihan lo kenapa? Naik pesawat kan saat itu protokol kesehatannya cukup ketat, bukan berarti naik mobil nggak ketat, lebih safe, lebih merasa secure aja. Di dalam ruangan kita cuma orang yang kita kenal, dan itu pun udah jadi suami istri, jadi untuk bersinggungan atau bersentuhan dengan orang lain tuh meminimais itu gitu. Kalau di pesawat kan kita ketemu orang lain satu ruangan kayak gitu, bukan berarti kita parno, enggak, lebih pengen ngerasain aja pengalaman baru. Berapa lama sih Bang di mobil kalau dari sendiri? Itu tadi saya bilang untuk Jakarta Balinya kita tembus 20 jam, jaraknya 1180 km. Sempat berhenti beberapa kali, itu kecepatan sedang lah ya, nggak ngebut. Jadi kita menikmati apapun yang ada di depan kita. Kalau mau berhenti, mau sholat, mau buang air, semuanya kita nikmati. Jadi rencanain apa memang Iya, mendadak Pak? mendadak atau Direncanakan udah lama? Nggak direncanakan, udah lama. Lebih tepatnya ini adalah spontanitas saja. Saat itu kita punya waktu kosong, kita mau jalan-jalan kemana, ya akhirnya cobain Bali. Tapi bukan berarti tidak melakukan rapid test atau apa segala macam, kan masuk Balinya juga kita dicek surat kesehatan kita. Bang, itu berarti total bersihnya di Bali berapa lama? Total bersihnya di Bali kurang lebih dari seminggu ya kayaknya. Itu kan 8 hari apa lupa. itu kan gue liat IG juga tuh kayak foto-foto prewed lagi kayak lagi mau prewed gitu Bang, gimana tuh? Stalking ya. Cocoklogi ya. Gimana tuh Bang? Kayaknya fotonya bagus-bagus tuh, kayak prewed ada Enggak, jasa motret juga ya? gua pengen jadi foto berdua itu nggak cuma sakral atau nggak cuma diseriusin pas prawedding aja atau pre-wed aja gitu. Ya setelah kesananya pas udah jadi suami istri juga tiap hari juga kita pre-wed terus. Setiap hari juga kita 14 Februari terus. Setiap hari ya kangen-kangenan terus, pengennya kayak gitu. Makanya ya anggap aja ini kita pacaran terus lah konsepnya. Bapak kan sekarang udah baru menikah nih dan udah sama-sama, tadi Kak Ririn bilang katanya Bang Ibnu suka melupa. Dan juga kadang-kadang kentut sembarangan Bang, bener nggak? Gimana tuh? Ya kalau panik atau buru-buru itu suka lupa. Tapi yang kata Ririn yang paling penting jangan pernah lupa sama istri. Oh enggak dong sayang. Sarangnya yo. Bang, banyak mbak netizen tuh yang baper sama hubungan kalian. Kenapa sih baru sekarang gitu ketemunya? Gitu. Padahal kalian pernah main MTV bareng ya? 10 tahun lalu nggak usah Bang. Udah apa ya? Itu dia. Udah lama ya Bang ya? Ya kita nggak pernah tahu skenario Tuhan itu seperti apa, jalan hidup orang itu seperti apa. Bahkan jalan hidup saya sendiri pun saya belum tahu nih ke depannya seperti apa. Tapi selagi kita punya positive thinking, kita juga tahu apa yang kita mau. Rezeki, sehat, semuanya itu udah digariskan. Kita tinggal gimana caranya menerima itu dengan hati yang gembira, dengan bijaksana, dengan suasana yang baik. Itu aja sih. Jadi kalau ditanya kenapa baru sekarang, ya kita juga nggak tahu. Coba aja tanya sama Tuhan. Gitu. Tapi emang kenal udah 19 tahun. Terus bukan kenal, tegur-teguran lagi setelah 19 tahun, ya kayak baru kenalan aja sih. Ya jaim-jaimnya ada, ya malu-malunya ada, terus takut salah ngomong ada. Biasa kan gitu kan, kalau orang lagi PDKT atau apa, mau ngomong, tiba-tiba dia tidak menjadi diri sendiri. Bukan berarti fake, bukan, tapi kayak mau melakukan ini takut salah gitu. Ya itu saling belajar.
tapi waktu demi waktu itu akhirnya kita cair, kita bisa saling mengenal, ya udah akhirnya yakin kita nikah yuk. Bang, selama 2 minggu itu udah ada hasilnya? Ya sekarang gini, kalau di Indonesia ya pacaran bahkan nikah kita itu nggak cuma sekedar nikah sama orang tersebut tapi sama keluarganya. Nah apa yang Ririn punya sekarang ya harus saya terima dan harus saya kenal. Nggak cuma Ririnnya, nggak cuma Ririnnya aja, tapi anak-anaknya, keluarganya, bahkan almarhumah ibunda tercintanya harus saya kenal. Keluarga besarnya yang ada di Palu juga saya harus kenal. Begitu juga dengan Ririn. Bang, itu udah dipanggil apa nih Bang? Sama anak juga. Ini kan udah gitu Bang, tadi dia bilang lu sama dia tuh suka sama jengkol sama pete. Ini gimana masakan pertama nanti jengkol sama pete? Yakin dia ngomong kayak gitu? Iya, ada nih rekaman gue mau. Dia tuh terlalu jujur ya. Padahal gue tuh udah membangun citra gue tuh. Iya, kita berdua punya selera makan yang sama. Kita suka pedas, suka asin, suka jengkol, suka pete. Ya dinikmatin aja. Punya teman makan plus istri kan senang banget. Jadi kemana-mana kita punya selera yang sama dan kita bisa menikmati sama-sama. Itu sesuatu hal yang indah sih. Itu anugerah banget sih buat Bang, di bulan Ramadan ini suatu keberkahan juga nggak sih? Punya keluarga baru, anak juga sekarang sudah Lengkap mungkin. gimana Bang? Lengkap lah maksudnya. Oh iya dong. Ya puasa sekarang buka sama-sama, sahur bareng keluarga, anak sama istri, dinikmatin semuanya, disyukuri dan dijaga. Loh, ada titipan dari Kak Ririn. Gue harus nanya, katanya masakan pertama dia gimana responnya, tanggapan lu? Waduh, masakan pertamanya nih ya. Jujur. Tapi lu jangan bocorin ke dia ya. Lu gak enak nih ya, jangan bocorin ya. Tapi dia ada Ya, tadi di rekaman. ini gua akan jujur seobjektif mungkin. Masakannya Ririn, aduh, enak banget. Dimasukin apa emang? Masukin apa Pak? Masih ingat? Waktu itu gue diundang makan diundang makan soto Banjar. Soto Banjar pas yang keduanya nih, itu debut tuh gue makan di rumah Ririn masak soto Banjar. Terus besokannya dimasakin makanan khas Bugis ya, kalau nggak salah, atau Makassar, kapurung. Kapurung itu kayak apa? Sagu. Kayak papeda ya? Iya kayak papeda. Pakai kuah ikan kuning gitu, pedes. Mantep deh pokoknya, mantep the best. Jadi semua masakannya Ririn never felt, selalu welcome di lidah gua dan juga di hati gue. Terutama sambel ya? Bucin. Oh sambel. Bucinnya kalian gimana sih? Terutama sambel Bang. Bucin ya saya. Bucin. Sebenarnya jujur kita berdua tuh nggak tahu bucin apa, tapi kita berdua saling menikmati apa yang kita rasakan. Gitu. Ya kita rasakan, kita kangen ya bilang aja kangen, nggak usah jaim-jaim. Gitu. Bang itu Kan Mas Ibnu ada target di bulan Ramadan bersama keluarga udah baru. planning apa di Ramadan? Kalau mau ada pengen punya air terjun. Ada nggak yang nyicil? Planning gimana tuh ayo lo? Apa ya? Planning sih sama Ririn ya kita yang tadi gue bilang fokus apa yang udah ada kita besarin sama-sama. Sekarang kita sama-sama lagi ngebangun bisnis untuk kuliner kita mau coba besar apa kita harus besarin sama-sama. Itu yang harus kita fokusin. Sekarang kan memang sudah mulai mengurangi untuk kegiatan di depan apa di televisi, tapi lebih mencoba untuk menjadi bukan bisnismen sebenarnya. Ya mencoba peruntungan di usaha kuliner.